dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai agama di Indonesia. Di negara kita sebelum ada uji materi terhadap undang-undang yang mencantumkan agama resmi di negara kita, hanya ada 6 agama di kita yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu. Bahkan sebelum Gus Dur menjadi presiden, agama yang diakui di negara kita cuma 5. Selain dari Konghucu tadi ya, jadi Konghucu tidak masuk. Tapi begitu ada Gus Dur jadi presiden, sekitar tahun 2000-an atau tahun 99, itu agama Konghucu menjadi salah satu agama resmi. Artinya ketika menjadi agama resmi, data-data atau pertanyaan agama apa itu bisa dimasukkan. Karena negara kita ini agak beda dengan sejumlah negara lain ya. Di banyak negara Eropa ya, negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Kristen atau Eropa, pertanyaan agama dalam identitas diri itu tidak ada ya, nggak kayak kita. Kalau di kita kan agama Islam, agama ini harus memilih salah satu dari agama-agama yang ada dan tidak boleh kosong ya, tidak beragama tidak bisa. Tetapi kemudian bermasalah karena rupanya tidak semua penduduk Indonesia itu beragama dari 6 agama itu. Di masyarakat kita, bahkan di daerah yang kita lihat, oh ini udah daerah maju ya sebagai pusat negara Jawa, ya katakanlah Jawa, masih ada penduduk-penduduk yang menganut agama kejawen, misalnya agama nenek moyang. Gitu. Kemudian di suku-suku adat ya, seperti di Kalimantan, suku Dayak, kemudian di Papua, orang-orang Papua ini yang tradisional itu, mereka itu belum, kadang-kadang sebagian besar belum memeluk agama. Jadi dulu itu dipaksa, kalau mereka sudah punya administrasi negara, punya KTP, mereka dipaksa untuk memilih salah satu dari 6 agama yang ada. Tetapi begitu MK diajukan uji materi, ada pihak yang mengajukan uji materi terhadap undang-undang yang mengatur tentang agama itu, undang-undang dasar, maka MK memutuskan, karena kewenangan MK itu adalah menguji undang-undang dengan undang-undang dasar. Jadi melihat apakah suatu undang-undang itu apakah bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak ya. Ini biasanya anak-anak hukum agak ini paham ya. Jadi akhirnya MK di tahun 2016 atau tahun 2017 memutuskan aliran kepercayaan sebagai salah satu identitas agama yang bisa dimasukkan dalam administrasi negara kita untuk kepentingan individu yang bersangkutan. Misalnya di KTP, di kartu keluarga, dan lain-lain ya. Dimanapun yang ada pertanyaan agama. Meskipun ini sekarang saya lihat misalnya di sejumlah form administrasi yang kita isi, begitu pertanyaan agama yang muncul cuma 6 itu, seharusnya sudah ada poin lain ya, aliran kepercayaan. Tapi di beberapa instansi sudah masuk aliran kepercayaan sebagai pilihan dari salah satu agama yang salah satu pilihan ketika ada pertanyaan agama apa. Nah, ini kita lihat di video ini yang menarik, ini ada film atau video dulu, ini pasti video ini sebelum 2017 yang menggambarkan seorang pemuda atau seorang PNS nih, petugas dari kecamatan yang datang ke warga desa untuk menanyakan data. Biasanya orang-orang tua kan nggak ada data, itu nggak ada KTP, nggak ada ini, nggak ada itu. Begitu ditanyakan agama, bingung bapak kakek ini untuk menjawab ya. Sama agama saya kejawen, ini kita lihat coba. Ya, agama mbak? Kejawen. Waduh. Mbah, teng riki namung 6 agama niku kejawen mboten enten. Nah, ini tidak ada kejawen ya. Oh ngeten mawon mbah. Menawi kula tulis Islam mawon. Nah, ini sering ya. Memang dipaksa begitu. Aku ora tahu salat. Aduh. Podo aku. Ya dulu memang gini, begitu ada pendataan dipaksa, agama apa, nggak ada agama. Ini aja salah satu. Ada tamu toh. Tapi kadang-kadang untuk orang yang idealis punya ini ya kepatuhan pada kepercayaannya, mereka sulit untuk pindah itu, karena kalau ngakuin agama lain seakan-akan rasanya seperti sudah murtad pada agama yang atau keyakinan yang ia anut ya. Gur Palu. Lah nopo malih?
Bojomu wingi kae nyili arit kok. Oh. Enggak. Lah kok iki tamune mboten disuguhi napa-napa to, Mbah? Mesake no, Mbah. Ai ya ojo. Pripun? Niki mung wonten 6 pilihan, kejawen mboten wonten. Lah nopo kok ra ono? Niki aturane pemerintah kok, Mbah. Pilih mawon, Mbah. Permisi, Mas. Mangga, ini tunjuk dulu, Mas. Matur nuwun. Ya, pasti video ini dibuat sebelum Ada apa 2017. ini, Mas, kok tumben Mbah Karsono itu kedatangan tamu agung? Gini loh, Mbak. Saya tuh kan sedang mendata KTP-nya si Mbah. Oke. Begitu saya tanya agama, saya mah jadi bingung. Oh, gitu ya, Mas. Sebentar, Mas. Mbah, lanjenengan iku agamane nopo? Yo kejauhan. Manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kaula Gusti. Apa tok-tok milih salah siji mawon, Mbah? Ya, Mbak ini juga Iki maksa, lah minggu Bapak pilih aja persyaratan satu tok kok. gitu. Ya udah, Mas. Nah, kalau nggak milih ini kan Pilih nggak salah dapat satu BLT, aja. nggak dapat bantuan ini, Terserah nggak dapat Masnya. bantuan itu. Pilih satu ya? Tinggal centang wae, Mas. Gelis? Tapi enggak. Tapi PNS ini Nanti atau petugas ini ketahuan dia punya masuk integritas data, ya, nggak mau asal Saya bisa centang gitu. dipecat. Takut pemalsuan data ya, Aduh, gimana takut dipecat. ini, Mas? Pripun, Mbah? Wih, Duh, piye ya? pripun iki? Piye iki no? Piye iki ya? Pripun, Mbah? Piye, Mas? Pripun, Mbah? Piye? Aha. Baik, ini kita kalau- matiin aja. Jadi memang realitanya demikian dulu ya. Sebelum aliran kepercayaan ini diakui sebagai salah satu agama. Nah begitu muncul uji materi itu, setelah uji materi MK mengakui memberi putusan bahwa menerima uji materi itu bahwa aliran kepercayaan menjadi salah satu agama, masih ada juga yang bukan mengajukan uji materi ya, tapi muncul opini-opini seharusnya kolom agama itu kita hilangin aja ya. Tidak perlu ada kolom agama karena pertanyaan agama ini pertanyaan yang sangat individual begitu ya. Tapi tokoh-tokoh agama di negara kita bukan hanya Islam tapi dari Kristen, dari Katolik, dari Hindu, Konghucu ini sebagian menolak. Karena apa? Jika kita kolom agama ini kita hilangkan, ini seperti merusak identitas orang Asia pertama ya. Karena orang Asia itu perasa banget agama itu penting kali dalam hidup. Yang kedua memberi peluang tumbuhnya ateis ya, orang-orang yang tidak beragama. Jadi setidaknya meskipun orang-orang itu ya ini ya agnostis istilahnya, jadi orang yang beragama tapi tidak tahu tentang agamanya, atau dia beragama tahu tapi tidak mau peduli ya. Kayak orang beragama Islam tapi nggak mau sholat, nggak mau ini, nggak mau itu, nggak peduli. Jadi agama itu ya udah identitas aja di identitas dia ya, atau digunakan kadang-kadang ketika dibutuhkan ya, misalnya untuk masuk ke sini, untuk masuk ke situ, yang dimana agama jadi dia nggak mau terlalu peduli kepada agama itu selama agama tersebut tidak memberi keuntungan tuh, dia agnostis ya. Dan ini kadang-kadang disebut dengan istilah Islam KTP, Katolik KTP, Protestan KTP, dan lain-lain. Tetapi agnostis itu lebih baik daripada ateis ya. Karena orang agnostis ada satu titik ketika dia dalam kondisi terpuruk kali ya, sampai bingung harus gimana, ada pilihan antara hidup dan mati ya. Dia kadang-kadang orang atau lagi sakit parah, sakit keras gitu. Jadi orang kadang-kadang itu kembali kepada agama. Nah di saat ini dia bertobat menjadi pemeluk agama. Makanya ulama-ulama kita, tokoh-tokoh agama kita menolak isu-isu atau opini-opini yang mengarahkan agar di negara kita kolom identitas agama itu dihilangkan. Oke, sekian mengenai video ini.